Halo, selamat malam pemirsa. Kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok menewaskan 11 orang pada akhir pekan lalu di Subang, Jawa Barat. Dan salah satu dugaan penyebab kecelakaan ini adalah akibat remblong. Mengapa hal ini terulang kembali? Apakah karena tidak ada aturan soal harga atau biaya sewa yang kemudian membuat para pengusaha atau pelaku usaha bus kemudian membanting harga, kemudian berperang tarif dengan pengusaha lainnya dan menghilangkan jaminan layanan seperti kondisi kendaraan hingga kecakapan dari sopir bus. Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Putri Windasari di Indonesia Business Forum dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Ahmad Yani, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan. Selamat malam Pak, boleh dicoba mikir? Malam Mbak Putri. Baik. Selanjutnya ada Kurnia Lesani, Bang Sani, Ketua Bidang Angkutan Orang di PP Organda. Selamat malam Bang Sani. Selamat malam. Selanjutnya ada Bang Ajas Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Selamat malam Putri. Dan yang terakhir ada Ibu Riris, keluarga dari korban atau salah satu pelajar yang ada di bus tersebut. Selamat malam Ibu Riris. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sebelum kita membahas apa sebenarnya menjadi permasalahan dari usaha atau usaha dari bus transportasi ini, kemudian kita saksikan dulu atau kita simak tayangan berikut ini. Ya pemirsa, sebelum kita memulai diskusi, kami mau mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan maut ini. Dan kami juga turut sedih atas musibah yang menimpa para pelajar siswa ataupun SMK Lingga Kencana Depok. Dan kita langsung tanyakan kepada salah satu korban, keluarga korban, ada Ibu Riris. Ibu Riris, selamat malam Ibu Riris. Ini Ibu Riris merupakan ibu asuh dari salah satu pelajar SMK Lingga, Muhammad Amiluddin. Ya. Bagaimana kondisi Amiluddin saat ini, Ibu? Puji Tuhan sudah bisa berbicara, tapi masih shock ya. Gitu. Apa saya menerangkannya dari awal kenapa saya bisa menjadi orang tua asuh atau gimana? Mungkin bisa cerita bagaimana kondisi Amiluddin, ya. Bagaimana kronologisnya mungkin singkat saja Ibu. Saya sebenarnya ingin nangis. Jadi waktu boleh Ibu mic-nya didekatkan. Waktu hari Kamis itu dia kan sudah bekerjanya belum tetap ya karena belum ada kelulusan. Si Amil bilang ini, Bu, saya nggak punya jaket, nggak punya jas, ya ke rumah ya nanti saya pinjamin. Jadi memang ibunya Amil itu agak kurang mendengar, abangnya juga sakit, Amil 3 bersaudara. Jadi Amil intinya sudah mempersiapkan segala persiapannya ya untuk mengikuti acara ini ya, tapi tidak menyangka pada akhirnya malah berujung menyedihkan begitu ya, Ibu Riris. Lalu tidak apa-apa Ibu, masih kuat? Masih kuat sih, cuman arah jam 8 itu saya memang udah feelingnya sudah tidak enak gitu. Terus saya bilang Amil ke rumah ya karena jarak jauh rumah saya sama Amil itu sekitar kurang lebih 1 kilometer ya. Jadi saya siapin ini jasnya, ini saya kasih lagi masih Pepsodent, sikat gigi. Saya bilang kamu nginep di rumah tantemu, Encing ya, karena dia orang Betawi, dekat sekali dengan sekolah Lingga Kencana itu YKS. Ya, lalu berangkat 5:30 itu memang mobil awalnya yang dia bus 1 ya, bus 1 itu PO-nya berbeda dengan bus kedua dan bus ketiga. Pada saat pemberangkatan itu banyak yang melihat memang sudah oleng. Tapi saya pun tidak tahu, tiba-tiba dia berangkat, saya bilang kamu sudah berangkat Mil, saya sudah di tol Bu, saya pamit. Jangan bilang pamit ya, saya bilang gitu. Memang kenapa Bu? Ya udah saya berangkat ya Bu gitu. Ya udah berangkat ya Nak ya, jangan lupa doa menurut agama kamu dan sholat ya. Iya sampai di situ. Jadi tidak saya ini kan karena kerja jadi saya serahkan nama Tuhan aja deh gitu. Perjalanan dia tiba-tiba dia udah tahu-tahu Bu saya udah sampai di Bandung. Jadi terutama ke Bandung dulu ya, itu pada hari Jumat. Jadi terus dia berfoto karena memang itu kan tadi wisuda itu kan
Live-nya kan jam 7, ternyata nggak tahu bagaimana akhirnya live-nya wisuda itu jam 8 malam. Sebelum jam 8 saya bilang kamu foto dulu dong, saya mau lihat fotonya. Dia fotonya kurang rapi, saya bilang jangan kepalanya di atas dong nak, bawa dikit bergantengan dikit gitu. Saya masih godain karena memang saya sayang sekali walaupun bukan anak saya gitu. Jadi dia foto lagi gitu, udah benar bu, udah oke ya bu, udah saya mau di wisuda. Jadi jam 8 itu juga 8 lewat lah ya baru live wisuda, sampai di situ saja. Omongan saya sama Amil pada saat itu pada hari Jumatnya. Pada hari Jumat. Ya. Lalu kondisi lukanya saat ini bagaimana Ibu? Jadi mengalami luka di bagian mana saja Amil? Lukanya di sini sama di dagu. Oke, kalau dari cerita atau Ibu mungkin juga bertemu dengan korban-korban selamat lainnya tidak? Seperti apa derita yang mereka rasakan? Saya tidak bertemu dengan teman-temannya, tapi saya bertemu sama si Amilnya karena saya kan nginep di rumah saudaranya dari hari Sabtu ya. Karena memang saya dengar berita langsung di TikTok itu yang seperti temennya kan membuka TikTok jadi viral gitu ya kan. Gitu, terus saya buka, ada apanya anak saya gitu. Makanya saya minta jemput jam 8 itu hari Jumat saya jemput, jadi rame di sekitar. Memang kalau jalan kaki dari rumah saya juga capek ya 1 kilometer juga. Tapi saya dijemput sama sepupunya dia. Saya memang baru sembuh sakit juga ya Mbak ya, tapi saya memaksakan diri, saya pergi gitu. Terus kata anak saya pakai jaket, udah akhirnya saya ke sana. Saya banyak yang udah ada sih ya, kalau nggak salah wali kota, polisi gitu. Tapi saya memang belum bicara apa-apa gitu. Maksudnya saya cuma ngelihat situasi karena pas saya lihat keadaan situasi di situ memang belum bisa dikembalikan ke Depok gitu. Karena kan masih TKP-nya masih diurus semua di situ gitu. Saya cuman gini, aduh Tuhan selamat. Nah barulah ya pas hari Minggu ya, sampai saya tidak ke gereja karena saya nginep ya. Itu hari Sabtu saya nggak ke gereja. Terus saya mau pergi ke, katanya mobilnya tidak, busnya itu busnya memang sudah hancur ya. Lalu dibawa pakai ambulan kalau nggak salah, katanya dioper, ada yang di RSUD Depok, ada yang di UI, ada di Brimob. Jadi di sini bilang sini nih sinambling, maksudnya di macam-macam. Jadi saya agak emosi dikit. Ternyata diopernya di Brimob, sampai di Brimob. Akhirnya saya pulang karena saya lelah sekali karena baru sembuh sakit. Terus saya mau besuk gitu. Tantenya bilang yang dekat sekolahnya, nggak usah Bu, Amilnya sudah pulang. Berarti luka ringan. Saya bilang aduh Tuhan terima kasih. Saya nggak berani juga lihat, saya tidur dulu ya Mbak ya, karena kondisi saya juga nggak mau sampai sakit juga kan. Anak saya melarang karena anak saya bilang gini, cinta banget sih sama setiap anak asuh gitu. Karena saya cinta sama anak-anak. Saya anak yatim piatu Mbak. Jadi saya sangat cinta sama anak yatim gitu. Jadi akhirnya saya sore-sore, saya setelah mandi, saya berjalan, dia masih tidur. Terus emang di sini masih banyak darah beku gitu ya, karena saya hanya Amil, Bu gitu. Ya udah leh, saya nggak mau juga, ada saudaranya, saya bilang saya pulang ya. Saya nggak memaksakan diri untuk dia berbicara, saya takut nanti yang nggak enak gitu. Dan masih shock ya. Besoknya lagi saya besuk lagi, saya mau lihat, saya bilang saya bawa dalam doa, puji Tuhan. Terus dia bilang, saya bilang Assalamualaikum, Amil ada Bu gitu, lagi duduk. Aduh Tuhan, saya bahagia. Nah di sini sudah kering ya, sudah kering, udah tinggal sedikit tapi udah kering lah ya. Ini ada, jadi ini sama ininya udah kering. Saya ingin tahu kenapa kamu seperti itu. Lalu dia bilang, Bu saya duduknya itu dekat pintu. Jadi kalau sopir itu sebelah kanan ya. Jadi sopir Pak Yogi yang meninggal itu guru, lalu istrinya kan di sebelah. Amil itu adanya di sebelah
kiri. Kiri belakang tapi ya? belakang, jadi tapi nggak belakang sekali. Kalau belakang kan bus panjangnya duduknya, jadi depan. Dia nomor 3 dari belakang kalau tidak salah seperti itu. Dia bilang, Bu itu mobil sudah jatuh karena ibu bilang saya nggak boleh melamun. Jadi dia nggak tahu bagaimana. Dia bilang ngambil tas, dia banting itu kaca sampai hancur semua. Dia terjun seperti orang berenang, Pak. Lompat ya dari kendaraan. Jadi terjun, lompat, jadi ininya terbentur. Tapi dia sampai agak ke warteg ya, warung makan. Dia sadar itu ada apa gitu. Terus pas sadarnya dia sempat menolong temannya gitu. Nah yang selamat itu, yang luka kecil itu yang ikutin jejaknya mungkin ya, lolos itu dari kaca. Seperti itu kejadiannya. Iya. Ibu Riris, kita juga nanti ingin bertanya ya soal informasinya, ini agenda yang dijadwalkan berbeda dengan yang dijalankan. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Indonesia Business Forum, saya mau langsung ke Bang Sani. Bang Sani, boleh diceritakan saat ini seperti apa sih ekosistem dari bus pariwisata ini? Apakah benar perang tarif ini kemudian mengabaikan gitu ya jaminan keselamatan dari para penumpang? Ya, terima kasih Putri. Sebelumnya Ibu Riris, kami dari jajaran Organda turut berduka cita. Semoga Anda lekas sembuh, kembali seperti sedia kala. Jadi kalau kita bicara secara bisnis, bus pariwisata di Indonesia lah ya, nasional. Jadi bus pariwisata di Indonesia ini, harga pricing itu kan tidak diatur oleh pemerintah, tapi oleh pasar, demand. Nah, kalau bicara perang tarif, ya kalau sesama kendaraan dan sesama perusahaan yang comply itu ya, perangnya tuh bukan lagi banting-bantingan harga tapi bagus-bagusan servis. Jadi kalau bus pariwisata itu busnya lebih baru, lebih kekinian, terus fasilitas di dalam ada dispenser dengan leg rest, toilet dan segala macam. Tapi siapa tahu sasisnya atau mesinnya? Nah, itu bisa saya pastikan, gitu kan? Kita bisa pastikan. Nah, tapi kami ini kan yang diasumsikan perang tarif ini, kami teman-teman pelaku bus pariwisata di Indonesia ini, bukan hanya Jakarta Putri, tapi Indonesia ini harus menghadapi kenyataan ibarat kalau kita analogikan tuh manusia disandingkan sama zombie. Kenapa saya bilang zombie? Mereka tidak jelas badan usahanya, tidak jelas surat-suratnya, kendaraannya pun nggak jelas. Nah, artinya kami yang memiliki manajemen jelas opek-kapek. Mereka manajemen perut. Hanya mikirkan perutnya. Kadang-kadang dia pemilik mobil, dia yang mengemudikan mobil. Dia punya mobil 1 atau 2. Nah, kami untuk fight secara bisnis dengan yang seperti ini kan nggak sanggup. Akhirnya teman-teman ya sudah, kalau memang ada penyewa yang mau harga yang rendah sekali ya monggo. Karena kami menjaga kualitas. Kedua, kami diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan, oleh pemerintah. Izin itu ada konsekuensi. Kami harus menjalankan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Sistem Manajemen Keselamatan itu cost, maintenance record, mobil harus dirawat. Kita harus punya mekanik, manajemen official dan segala macam. Artinya cost ini kan yang harus kami masukkan ke biaya sewa selain biaya investasi, kendaraan yang nyicil. Nah, jadi ini yang menjadi perseteruan di lapangan sehingga dianggap kita ini mahal. Jadi sebenarnya perlu diatur nggak tuh yang melawan zombie bus-bus zombie tadi? Yang diatur zombinya. Dengan pengawasan dan penegakan hukum. Nanti Bapak saya yang terhormat Bapak Yani bisa menjawab. Nah, prinsipnya adalah di mana-mana menurut saya sama. Services itu cost. Ya kan? Jadi kalau bahasa bahasa Belandanya ono rupo ono rego. Kan begitu? Ini nggak bisa, ini hal baku yang tidak bisa dilawan. Nah, jadi masyarakat atau pengguna juga harus jeli cerdas. Artinya
kami yang berizin resmi ini banyak hal konsekuensi yang harus kami penuhi. Nah ini yang insya Allah dan bisa saya pastikan untuk menjamin kualitas tadi, keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme. Dari Organda, Pak Yani mengaku melawan bus-bus zombie, artinya yang tidak sesuai dengan regulasi. Ini bagaimana? Apakah pengawasannya lemah? Bahkan pun kita berjibaku dengan itu. Sama, saya bersama-sama Bang Sani beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan. Bahkan kita melakukan pengawasan di lapangan. Contoh misalnya pernah kita lakukan di tempat wisata. Kita pernah lakukan juga di jalan tol. Ingat Mbak Sani ya, kita bareng-bareng. Kita turunin Mbak. Personil? Penumpang ya. Penumpangnya diturunin. Kita turunin, kita cari penggantinya. Ya akhirnya kita juga yang bayar. Walaupun konsekuensinya mobil yang kita tahan itu ya juga harus membayar mobil yang menggantikan mereka. Tapi kan prosesnya di lapangan seperti itu kan nggak boleh berlarut-larut terus, ya cukup memakan waktu lah. Kalau kita sedang akan wisata, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terus terganggu di perjalanan, busnya diberhentikan terus disuruh balik atau ditahan di situ, maka kita harus carikan gantinya. Nah itu yang sering kita lakukan dalam pengawasan terutama bus pariwisata. Masalahnya di situ kalau kita melakukan pengawasan langsung di lapangan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Pengawasan masih terus dilakukan. Terus dilakukan, tapi memang... bahkan ke depan kita akan lebih giat lagi. Apalagi tadi sudah ada kita rapat dengan teman-teman kepolisian, seluruh stakeholder yang terkait, termasuk Organda. Apa yang dikatakan Bang Sani itu benar. Baik, harus lebih giat lagi. Memang sudah seharusnya pemerintah lebih giat ya untuk mengawasi soal regulasi tersebut. Bang Tigor, pandangan Anda terkait permasalahan ini? Ya, jadi gini, kalau kita lihat dalam masalah penegakan, berarti ini kan kaitannya dengan hukum ya, sistem hukum. Dalam sistem hukum itu ada yang namanya substansi, kedua struktur, ketiga kultur. Substansi itu aturannya sudah ada, ya, mengacu kemana masalah transportasi, termasuk bisnisnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, lalu yang kedua adalah struktur. Struktur ini adalah pendukung bagaimana substansi yang sudah bagus itu bisa ditegakkan secara konsisten, secara baik. Jadi struktur ini adalah aparat secara konsisten menegakkan aturan. Ya, kalau dia konsisten ditegakkan, strukturnya menegakkan, nanti akan menumbuhkan kultur baru. Apa kultur barunya? Kultur yang taat. Kalau taat dia perawatan mesinnya taat, segala macamnya taat, perizinannya taat. Nah, kalau sekarang ini yang harus kita refleksikan adalah apakah memang perjalanan sekarang ini sudah membangun kultur baru, gitu, di masyarakat, terutama di masyarakat transportasi dan juga di masyarakat umum, begitu. Ya, jadi kalau misalnya penegakannya ada nih, diekspos. Masyarakat juga nanti kalau mau pakai kendaraan pariwisata misalnya dia akan teliti. Ya. Kedua, operator atau pengelola transportasi pariwisata atau yang lainnya yang umum, dia akan taat. Wah, kalau saya nggak benar-benar merawat, kirnya nggak benar, ngurus izinnya nggak benar, ini akan ada sanksi. Makanya dibutuhkan penegakan yang tegas oleh struktur. Ya, oleh struktur penegaknya. Nah, yang saya mau ajak adalah sekarang bagaimana ini jadi momen baru gitu loh. Ini selalu saya bilang kalau ada kecelakaan, saya udah berapa kali ngomong gitu. Ini momen baru. Supaya ada kultur perubahan. Ya, perubahan perilaku. Budaya baru, taat, ya, tertib, berkeselamatan. Langsung Pak Yani, bisa nggak ini Kemenhub ini melakukan penegakan hukum? Ya, ini kewajiban kita. Tapi memang ada sedikit keterbatasan, Mbak Putri. Tugas kami di Kementerian Perhubungan, tugas kami adalah melakukan pengawasan hanya diperintahkan di undang-undang hanya 2. Satu di terminal, yang kedua di jembatan timbang. Nah, tetapi ini bukan bus pariwisata kendala. Nggak lewat terminal ya, iya, Pak? Agak satu susah, ya? Masalahnya itu. Kedua, kalau kami turun ke lapangan pasti harus berdampingan dengan teman-teman bersama-sama dengan kepolisian dan yang lainnya, stakeholder yang lainnya supaya percepatan pengadilannya itu bisa kita cepat lakukan. Nah,
Oleh sebab itu tadi disepakati kita rapat bersama dengan Pak Sani, kemudian Kakor Lantas, kita akan melakukan uji coba nanti di 6 provinsi ya Pak Sani ya. Tadi sudah disampaikan Pak Menhub untuk sama-sama menjaga terutama kelaikan bus-bus yang akan yang beroperasi khususnya untuk pariwisata ini. Oke, khususnya ini bus Putra Fajar, ini informasinya ujikirnya terakhir Desember 2023. Sudah mati. Nah sebenarnya ujikir itu wewenangnya di siapa sih Pak? Ujikir itu di Kementerian Perhubungan, tapi pelaksana di bawahnya adalah Dinas Perhubungan yang ada di daerah. Ada dinas provinsi, kalau DKI itu di dinas provinsi, kalau di daerah lain kabupaten kota. Oke, ini saya mau mengonfirmasi boleh ya Pak ya? Boleh. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat relaksasi bahwa kendaraan sewa tidak perlu ujikir. Sewa? Kendaraan sewa, ya misalnya seperti bus pariwisata dan lain. Bus pariwisata diujikir. Maksudnya ada relaksasi begitu loh, jadi sehingga pengusaha pun akhirnya tidak merasa wajib untuk melakukan ujikir karena ada relaksasi. Dan nanti diprotes sama Pak Sadi itu. Kalau boleh nggak apa-apa. Sewa. Mungkin yang dimaksud sewa itu rental. Oke. Karena kan ada undang-undang yang iya, saya rental tahu. itu kalau itu rental mungkin. Pak Ahmad Yani tolong luruskan kalau saya keliru. Iya. Di Undang-Undang 22 tahun 2009 dan PM 16 pengganti KM 35. Betul. Ya Bang ya. Di situ diatur kendaraan di atas sekian cc, di atas sekian seat dengan konfigurasi itu wajib kir. Mungkin itu persepsinya angkutan sewa. saya takut kebablasan kalau ngomong nanti. Seperti trek, nyewakan Avanzanya, atau Innovanya. Jadi itu bus pariwisata itu wajib ya wajib untuk melakukan ujikir. Oke. Dan tidak hanya ujikir ya yang menjadi permasalahan dari bus Putra Fajar ini, tapi juga ada modifikasi dari bodi bus pariwisata tersebut yang kemudian tidak sesuai dengan kondisi dan jenis sasisnya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, saat ini saya berada di depan bangkai bus pariwisata Putra Fajar yang mengalami kecelakaan pada Sabtu lalu. Dan kalau dapat kami gambarkan, mulai dari tampak depan bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian atas dan bawah. Kaca utama depan ini pecah dan terlepas. Selain itu juga bumper kendaraan terbuka karena ini menabrak tiang listrik yang ada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu juga ke sisi arah kanan dimulai dari kaca depan atas pecah hingga ke belakang karena bus Putra Fajar ini saat mengalami kecelakaan terguling ke arah kanan dan sempat terseret beberapa meter hingga terhenti di tiang listrik dan mengakibatkan bus ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di lokasi bangkai bus Putra Fajar. Oke, informasi dari pihak kepolisian ini juga bus Putra Fajar ini melakukan modifikasi ya dari standar deck jadi super high deck dan ini tidak sesuai dengan jenis dan kondisi sasisnya. Kita langsung tanyakan ke Bang Sani selaku pemilik pertama dari bus tersebut, Bang. Ya, memang kebetulan unit yang kecelakaan ini pemilik pertamanya perusahaan kami, PT San Putra Sejahtera. Jadi 2006 kami beli jalan untuk angkutan karyawan di Chevron, 2010 dia mulai jalan akap sampai 2 tahun 2019. Terus kami stop karena kami lakukan peremajaan, 2022 akhir dibeli oleh pemilik yang Jayaguna G itu, terus dicabut berkas. Artinya gini, secara proses itu clear ya, memang kami sudah standarkan seperti itu. Nah, spesifikasi kendaraan pada saat kami miliki tidak seperti ini. Oke, bagaimana dulu? Jadi kalau di bus itu Putri, kita beli bus itu, kita bikin bodi di karoseri, itu ada namanya surat uji tipe. Itu ada dimensi, tinggi dan segala macam, kapasitas bangku.
Nah, yang menarik kalau saya melihat di bus ini kapasitas bangkunya melebihi dari yang saya tahu. Oke, yang sebelumnya Kapasitas berapa? bangku yang saya tahu di mobil ini yang kami waktu itu kami punya itu kalau tidak salah saya 43. Nah, ini 59 atau 57 Iya, lah. lebih dari itu. Nah, itu satu. Kedua, dimensi. Mobil ini dulu tingginya 3,6 meter. Sekarang jadi 385 sampai 39. Ketiga, bentuk. Kowal depan, kowal belakang, samping model ya. Ini udah berubah reformasi total. Jadi mungkin ini juga yang mensumbangsi mobil ini menjadi terhempas kencang, dia ngeret. Oke. Jadi kan kami ngobrol dengan KNKT, ada analisa dari KNKT, di tikungan itu terjadi body rolling, gaya sentrifugal sehingga mobilnya oleng jadi terhempas gelasar. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dan pihak yang berwajib harus mendalami ini. Oke, jadi tidak hanya sopir yang jadi tersangka, tapi mungkin karoserinya atau mungkin pihak pemiliknya yang sudah memodifikasi kendaraan tersebut. Ya, jadi mohon izin Putri, Bang Tigor sama Pak Yani, kita sepakati dulu jangan sopir tapi pengemudi. Oke. Pengemudi ini sebenarnya kalau dibilang salah karena memang dia yang dibalik setir, harusnya dia punya keputusan. Saya nggak mau jalan. Terserah, saya mau jalan, saya nggak sanggup. Titik di situ. Nah, cuma kan saudara-saudara kita ini kan ya karena banyak faktor ya di jalan aja lah ya bla 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 dan banyak MacGyver juga. Oke. Nah, pengelola bus ini at least manajemen, entah itu pemilik atau siapapun, tapi manajemen ya harusnya kan concern di sini. Yang kita sama-sama tahu sudah tersebar kalau informasinya dan keterangan dari pengemudinya dia sudah cari mekanik lokal, mekanik udah bilang ini harus ada perbaikan berat bla 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 bla, tapi dia paksakan turun. Saya mencoba membayangkan situasi, mungkin anak-anak nggak sabar atau guru atau apa, ayo mau pulang. Jadi dia paksakan turun. Nah, jadi seharusnya kendaraan ini kalau dirawat dengan baik, digunakan dengan yang tepat, dia tidak sebobrok itu. Namun itu tadi dari sisi bodi saja sudah menurut saya sudah nggak masuk akal. Kendaraan dengan lip spring atau suspensi per daun yang kenyalnya sangat relatif keras, tidak kurang stabil, dibikin bodi dengan ketinggian sebegitu sehingga bisa menghasilkan gaya sentrifugal yang cukup tinggi di tikungan yang pada saat mobilnya ada momen menikung yang cukup besar. Nah, ini yang mungkin menurut analisa saya diperkuat dengan cerita ibu tadi yang Ananda cerita, saya bisa membayangkan langsung. Oh, berarti mobil ini terhempas, nyeret, dar. Nah, jadi kenapa dia terhempas? Ya karena ketinggiannya yang tidak sesuai karena dia tidak ditunjang oleh suspensi yang memadai. Harusnya kendaraan yang tingginya lebih dari 3,7 meter layaknya menggunakan wide air suspension. Jadi suspensi itu ada 3, lift spring, narrow air suspension dan wide air suspension. Harusnya wide yang suspensi di luar dan menggunakan angin. Nah, ini akan lebih menjaga stabilitas kendaraan pada saat dia berjalan, pada saat dia ada momen rolling dan segala macam. Oke. Nah, kalau dari Pak Yani, Kemenhub sendiri sebetulnya apakah sudah ada regulasi mengenai modifikasi bus pariwisata dan bagaimana pengawasannya? Kalau modifikasi sudah ada. Tapi yang jelas dengan modifikasi yang tidak jelas tidak berizin ini. Nah, ini sedang kita juga lagi lakukan penelitian terhadap karoserinya, memastikan bahwa otomatis tadi yang dikatakan Pak Sandi, titik beratnya akan pindah. Dengan titik berat berpindah, maka pada saat di tikungan yang tadi disampaikan di lokasi kejadian itu, gaya sentrifugalnya mengakibatkan bus itu oleng. Oke, berarti terbalik. di uji kir itu nanti bisa terlihat ya apakah sesuai kemudian modifikasinya dengan jenis sasisnya ya? Jenis sasisnya atau dengan rumah-rumahnya juga, bodinya. Nah, ini ketahuan. Harusnya karoseri mengikuti aturan itu ya? Yes, harus. Karena sudah ada
ada strut yang dari awal kan Pak Sani? Iya, kalau saya boleh ikut ngomong Putri, ini dilakukan perubahan bukan di karoseri, tapi di bengkel. Bisa jadi di bengkel. Saya yakin bengkelnya juga tidak ada izin. Karena sebuah bengkel perbengkelan itu harus izin dari perindustrian dan ada izin peralatan di Direktorat Sarana. Harus register dengan peralatan yang jelas, safety dan segala macam. Nah, yang saya bilang tadi, bus ini pada saat dia keluar dari karoseri ada namanya SRUT, surat uji tipe. Di situ ada rancang bangun yang memberikan dimensi, tinggi, lebar, jumlah bangku, layout dan segala macam. Nah, ini sudah menyalahi. Makanya saya bilang dari sisi ini saja ini sudah, ya nggak tahu, mungkin Pak Yani tahu ini pidana. Ya karena dibuatnya bukan karoseri yang tadi sudah betul. Diselidiki itu. Ini memang bukan karoseri yang legal. Kelihatannya bukan yang legal kelihatannya. Tadi kita sudah ada tim kami ke lapangan mencari di mana nih pastinya. Tapi saya belum bisa masih menyampaikan dalam proses investigasi. Ya. Oke, Bang Tigor, tampaknya ini agak lemah ya pengawasannya di karoseri ataupun bengkel-bengkel yang ilegal, tidak terdaftar begitu. Ya, jadi gini Putri ya. Di Undang-Undang Nomor 22 2009 itu ya di pasal 138 itu dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu punya kewajiban menyediakan public transport yang aman, nyaman dan akses. Nah, tapi untuk menyediakan ini pemerintah nggak bisa sendiri. Dia bisa bekerja sama, diberi kesempatan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Namun pemerintah tetap mau menjamin bahwa public transport yang disediakan oleh swasta itu juga aman, nyaman dan akses. Bagaimana caranya? Ya mereka harus punya izin sebagai operator angkutan umum atau perusahaan pariwisata. Lalu ada namanya uji KIR secara berkala 6 bulan sekali, pengawasan di lapangan dengan aparat yang terkait gitu ya, dari kepolisian, perhubungan atau dinas perhubungan. Nah, di sini soalnya adalah ya kewajiban ini kadangkala jadinya lewat belakang gitu loh. Ya ketika uji KIR misalnya. Jadi ujung-ujungnya angka ya? Betul, jadi uji KIR-nya ya pada saat uji KIR mobil atau bus bagus. Bannya bagus, bodi bagus, mesin bagus, kelistrikannya bagus. 7 unsur ya Pak, 7 apa 9 ya. Terus juga remnya bagus. Ya, tapi begitu udah keluar dari tempat uji KIR, wah itu dirubah lagi tuh, diganti tuh. Jadi artinya pengawasan itu harus dari hulu sampai hilir. Nah ini yang harus kita lakukan sekarang. Sulit nggak sih sebenarnya Bang Tigor pemerintah untuk mengawasi itu? Ya enggak juga, itu kelihatan kasat mata misalnya kayak bis pariwisata yang ilegal itu ya. Itu di Jakarta banyak loh Mbak. Coba aja jalan di daerah Kalimalang itu. Nggak sulit ya sebenarnya? Banyak kelihatan tuh. Coba bayangin masa bis AD gitu ya, bisa nongkrongnya di Depok gitu. Baik. Nah jadi disinilah memang harus ada tadi saya bilang struktur penegakan hukum itu harus jalan. Struktur penegakan hukum harus jalan ya. Pengawasan harus lebih ketat ya Bang Tigor ya. Juga mengajak ini sekali-sekali ada lah ya, bukan sekali-sekali, berkali kalau ada yang melanggar aturan, hukum aja. Langsung. Iya, cabut izin usahanya. Baik. Supaya pengusaha-pengusaha yang baik seperti Bang Sani ini merasa, wih, saya benar nih berarti aman. Kok selama ini yang nggak bener aman juga. Ngiri juga nggak Bang Sani? Masalahnya mereka tidak ada izin Bang. Apa yang mau dicabut? Nyawanya. Bukan. Itu kan. Enggak dikasih sanksi hukum yang berat. Misalnya. Kandangin. Itu yang paling tepat. Kandangin juga. Pidanakan. Bisa juga pidana di pasal 359, 360. Karena kelalaian menyebabkan orang lain itu meninggal dunia atau cacat. Baik. Pakai itu. Langsung ya. Nanti kita akan jawab ya Pak Yani. Apakah Kemenhub bisa menegakkan hukum, berani nggak memberikan itu polisi, sanksi? Mbak, kalau pidana. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian. Berani nggak untuk menerapkan sanksi tersebut? Kita akan bahas sesaat lagi. Usai jeda berikut kami kembali. Saya mau langsung ke Pak Yani. Tadi usulan Pak, ada sanksi misalnya. Kemenhub sendiri bisa nggak mendorong sanksi pidana ini mungkin ke pihak kepolisian? Ya, melihat kasus ini ya otomatis bahkan tadi langsung ya, ini saya sampaikan langsung nih. Masih ada Pak Sani nih di sini, Bang Sani di sini. Tadi bersama dengan Pak Menteri, Pak Kakor Lantas, Pak Menteri menyatakan ini harus gaspol. Artinya manajemen pun harus bisa ditembus untuk
mempertanggungjawabkan kecelakaan ini. Oke. Nah itu jadi komitmen kita bersama-sama dengan kepolisian. Oke, harapannya nih atau mungkin target ke depannya ini 80% tadi data dari Organda. Iya, target kita mulai tadi saya sampaikan ada 5 dari hasil pertemuan tadi untuk kita akselerasi supaya tidak terjadi kecelakaan yang seperti ini. Mulai dari pengetatan pengawasan, kemudian yang kedua adalah pengujian kita tingkatkan, bahkan tadi disampaikan pengujian swasta pun akan diakselerasi. Kemudian juga yang paling penting adalah melakukan perbaikan terhadap pemeriksaan pengawasan terutama pada pengujian rem. Baik. Itu kondisi yang kendaraannya. lebih difokuskan di dalam pengujian juga nanti. Baik. Mungkin terakhir saya mau ke Ibu Riris. Tadi kita sempat terjeda ya Bu pembahasan soal agenda perpisahan ini seperti apa, katanya tidak sesuai ya. Berapa sebenarnya uang yang dikeluarkan? Ya pada saat Boleh dipakai Ibu mikrofon? rapat pertama itu tanggal 7 Oktober. Sebenarnya tidak dibahas tentang wisata perpisahan, tetapi di sini ada jadwal biaya kegiatan akhir tahun SMK Lingga Kencana tahun pelajaran 2023-24. Di sini kan ada biaya biasa ya, kalau udah kelas terakhir kan ada biaya-biaya kayak penyusunan dan lain sebagainya. Dan ada poin yang ke-9 ini, ada wisuda dan pelepasan siswa itu biayanya 250.000. Itu biaya tambahan? Bukan. Memang di sini tercatat ada ya tercatat ya? resmi wisuda dan pelepasan siswa 250.000 awal Juni yang akan dilaksanakan awal Juni 2024. Jadi totalnya berapa Bu? Nah, ntar dulu saya nggak bilang totalnya dulu, maksudnya saya bicara dulu sama kepala sekolahnya pada saat rapat itu, lalu saya kan bertanya, karena itu saya ini kan hanya orang tua asuh karena semua orang tua tidak ada yang berani untuk berbicara pada saat rapat 7 Oktober itu. Karena saya udah biasa berkecimpung dalam keguruan, saya udah biasa tanya jawab kan, bukan maaf saya bukan sombong, artinya ya kan memang begitu kan. Lalu saya bertanya gini, Bapak kepala sekolah, saya memperkenalkan diri bla 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 gitu, terus saya bertanya gini, pada saat wisuda, kalau di sini sebenarnya bukan wisuda itu untuk seratah ya pelepasan siswa. Saya ini bukan orang tua kandungnya. Lalu apakah saya boleh ikut? Bagaimanapun ibunya Muhammad Amil harus hadir. Oh boleh Bu, karena pelepasannya itu di Lingga Kencana sendiri, di SMK-nya sendiri. Informasi pertama. Jadi tidak dibahas tentang wisata perpisahan. Lalu saya bilang benar ya Pak, iya Ibu mau datang berapa orang? Ya paling tidak pasti Muhammad Amil sama ibu kandungnya, lalu saya sama tantenya. Tujuan saya kan saya bangga, saya senang sudah selesai saya membiayainnya dia gitu ya kan, saya senang ya, bagi saya senang sekali gitu. Lalu sesudah itu udah tidak ada berjalan untuk rapat kemudian. Jadi tidak sesuai ya yang harusnya tadi di sekolah, ini malah di luar, ada wisata perpisahan begitu di luar. Lalu belajar dari kasus ini Bu, harapannya ke depan agar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Maksud saya belum begitu Mbak Putri. Kan sesudah harus tahu dulu jalan ceritanya dulu. Itu rapat pertama ya kan. Mohon maaf Ibu, durasi kita terbatas ya. Ya lalu langsung rapat yang keduanya itu kan tidak dibahas tentang perpisahan. Makanya langsung dibahas perpisahan, langsung dituduh poin aja. Ini jadi pelajaran penting ya, harus jadi pelajaran penting untuk pihak sekolah. Poin, padahal tidak pernah dirapatkan sama orang tua. Mohon maaf Ibu, durasi kita terbatas. Mungkin harapan yang bisa Ibu sampaikan supaya sekolah-sekolah lain juga mungkin jangan sampai salah seperti ini. Harapan saya begini, saya sebagai guru ya coba dah di stop dulu dah study tour. Kayaknya nggak perlu ya. Kalau pelepasan itu kan memakan uang yang banyak ya. Artinya ya melepaskannya di sekolah saja. Mengenal tarian, mengenal budaya Indonesia kan sangat kaya raya. Kenapa intinya kebersamaannya, tidak perlu harus jauh-jauh gitu ya Bu. Seperti saya dulu kan begitu anak-anak saya. Begitu Bu. Karena kan bukan hanya satu orang anak kita. Baik. Terima kasih Bu Riris. Kita harapkan ya kejadian yang
tidak terulang lagi lah kejadian yang sama ya. Saya sangat sedih ya, karena tadi Ya, Ibu pagi Riris, saya kami melihat paham. 6 orang tangannya patah, Oke. temennya Muhammad Amir. Nah, Jadi itu- apa gitu Mbak Putri? Jadi apa, tangannya patah, lulus SMA, anak harapannya gitu, mau kuliah kalau punya uang, kalau enggak kerjakan. Terus ada anak satu-satunya itu dekat rumah saya meninggal dunia, ibu bapaknya udah tua. Seperti apa tangisannya gitu loh Bu, Mbak Putri, seperti apa tangisannya gitu. Saya ini punya anak, saya single parent, punya anak 3 laki-laki, saya digigit nyamuk sedikit aja pun saya pukul nyamuknya. Jadi seperti apa, kok santai banget gitu dengan 9 siswa yang meninggal gitu loh. Baik. Saya minta pertanggungjawaban dia diusut yang dengan tuntas. Baik. Gitu ya, itu aja saya. Jangan lagi deh study tour gitu. Jangan Atau- lagi sampai merenggut masa depan iya, anak-anak. gitu. Karena masa depan Indonesia ini kan dari anak cucu kita. Ya. Kita ini kan bakal waktunya nanti bagaimana Tuhan yang kasih, mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya. Kan nanti mereka ini yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Baik, Kan begitu Mbak Putri ya? Baik. Mohon maaf ya, Ya. saya menahan tangan patah gitu. Baik, kita juga turut sedih ya Bu, pastinya dengan kondisi anak-anak tersebut. Mungkin mereka punya cita-cita, namun pupus dengan kondisi fisiknya yang saat ini. Kita harapkan semoga ada jalan terbaik buat mereka, diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Dan kita tunggu bagaimana penegakan hukum dari pemerintah. 80% dari data dari Organda ya, kemudian bisa ditertibkan oleh Kemenhub dan sesuai dengan regulasinya. Dan mungkin masyarakat untuk yang tidak mengerti bagaimana uji kendaraan bisa cek di Spion 6. Di situ kita bisa mengetahui apakah bus pariwisata yang akan kita tumpangin sesuai dengan regulasi atau tidak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan juga Ibu Riris telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih, sampai jumpa.